Selamat belajar. Oke, kali ini kita akan menyelesaikan matematika kelas 7. Hitunglah nilai X dari tiap-tiap segitiga berikut. Yang pertama, ini sebuah segitiga yang memiliki sudut 4x, 6x, dan 5x. Kita akan mencari nilai X-nya dengan cara yang nomor 1, yang A. Kita tambahkan dulu 4x ditambah 5x ditambah 6x sama dengan kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi totalnya 180 derajat. Kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 6 itu adalah 15x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 15. Hasilnya adalah 12 derajat. Yang B itu sama, walaupun salah satunya sudut itu 80 derajat, tidak ada variabel X-nya, tetap kita tambahkan 3x ditambah 2x ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. 3 tambah 2 adalah 5x sama dengan 180 derajat. 80 derajat itu kita pindah ruas ke sini menjadi negatif 80 derajat. Jadi X-nya sama dengan adalah 100, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 20 derajat. Kemudian nomor selanjutnya. Oke, nomor 2. Ini nomor 1 tadi, sekarang nomor 2. Soalnya adalah menentukan nilai X pada gambar ini. Nilai X dan nilai Y, di mana X dan Y ini adalah sudut luar segitiga. Ya, jadi kita menentukan sudut Y dan sudut X. Untuk mencari sudut Y ini dan sudut X ini ya yang saya maksud, itu adalah langsung Y sama dengan 38 derajat. 38 derajat ini ditambah 68 derajat ditambah 68 derajat, hasilnya 8 tambah 8 16 dan 1 berarti 106 derajat. Kemudian mencari nilai X nya, mencari nilai X yang ini adalah 38 derajat ditambah 74 derajat. Jadi 38 derajat ditambah 74 derajat, hasilnya adalah 112 derajat. Soal selanjutnya yang nomor 3. Selidiki manakah yang bisa dibentuk segitiga jika disediakan lidi dengan panjang lidi. Yang nomor 3A, panjang lidinya itu ada 6, 10, dan 13. Nah, segitiga ini harus memiliki 3 sisi, ini sudah tepat. Terus panjang sisi-sisinya ABC, di mana nilai A itu paling kecil dari atau B itu lebih besar daripada A, dan C itu lebih besar daripada B. Jadi kalau kita terangkan di sini ya 6 lebih kecil daripada 10, lebih kecil daripada 13. Kemudian di sini berlaku A plus B, jadi A ditambah B nilainya harus lebih besar daripada C. Kita selesaikan atau kita bahas yang A dulu. Jadi 6 ditambah 10 itu sama dengan 16. 16 berarti lebih besar daripada 13. Jadi sudah memenuhi rumus A ditambah B lebih besar daripada C. Berarti memenuhi. Kemudian yang B. Yang B ini A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah 6. Nah, ini 6 lebih besar, tapi 3 ini 6 lebih besar daripada 3, 3 lebih besar daripada 2. Kemudian kita cari menggunakan rumus ini, yaitu 2 sebagai A, 3 sebagai B, 6 sebagai C. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ternyata
5 ini kurang dari C-nya yaitu 6, berarti tidak memenuhi. Soal selanjutnya, kemudian yang B. Yang B ini A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah 6. Nah ini 6 lebih besar, tapi 3 ini 6 lebih besar daripada 3 lebih besar daripada 2. Kemudian kita cari menggunakan rumus ini, yaitu 2 sebagai A, 3 sebagai B, 6 sebagai C. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ternyata 5 ini kurang dari C-nya yaitu 6, berarti tidak memenuhi. Soal selanjutnya, nomor 4. Tentukan sudut terbesar dan sudut terkecil dari segitiga-segitiga berikut. Yang pertama, yang A, segitiga PHR. Jadi nomor 4A, kita gambar segitiganya PHR. PH itu memiliki panjang 4 cm, HR-nya 8, PR-nya 9. Kita cari dulu kelilingnya, yaitu 4 tambah 8 tambah 9 itu adalah 21 cm. Kemudian kita cari sudut R. Sudut R kita lihat, karena sudut R ini menghadap PH, maka PH mencari sudut R adalah kita lihat panjang PH sama dengan 4/21 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 34,29 derajat. Sudut P ini menghadap sisi QR. Besarnya, panjangnya adalah 8/21 kali 180 derajat, yaitu hasilnya 68,56 derajat. Kemudian sudut Q, sudut Q ini itu menghadap sisi PR. PR besarnya adalah 9/21 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 77,13 derajat. Kalau kita total ya menggunakan kalkulator itu 179,98. Nah, ini mendekati nilai 180 derajat. Sehingga didapat sudut terkecilnya adalah QR ini terkecil, yang ini adalah yang terbesar. Nah, sekarang yang B segitiga HYZ. HYZ. Nah, di sini nilai-nilainya kita atau panjang masing-masing panjang sisinya kita taruh di sini. Ini 5, YZ-nya itu 9, XZ-nya itu 12. Jadi keliling sama dengan 5 tambah 12 ditambah 9 sama dengan 26. Kita mencari sudut X-nya dulu ya. Sudut X-nya itu menghadap YZ, nilainya adalah YZ ya. Nilainya 9/26 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 62,3 derajat. Kemudian sudut Y itu menghadap sisi XZ. Besarnya adalah XZ ini besarnya adalah atau panjangnya adalah 12/26 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 83,1. Kemudian sudut Z menghadap sisi
XZ, yaitu XZ nya 5/26 kali 180 derajat, hasilnya adalah 34,6. Kita total untuk mengecek aja apakah totalnya 180 derajat. Nah, totalnya sudah 180 derajat. Kita lihat sudut terkecilnya adalah sudut terkecil. Nah, ini terkecil, sudut Z terkecil. Sudut terbesarnya adalah Y terbesarnya. Sebenarnya untuk mencari sudut terbesar dan sudut terkecil itu tanpa kita menghitung itu bisa. Kita melihat yaitu panjang sisi. Sudut yang menghadap panjang sisi paling besar, nilainya yang paling besar, berarti sudutnya yang paling besar. Sudut yang menghadap panjang sisi terpendek berarti sudutnya yang paling kecil. Nomor 5. Keliling segitiga KLM 120 cm. Jika KL banding LM banding MK 3/4/5, tentukan panjang masing-masing sisinya. Kita cari atau kita tulis dulu yang diketahui. Kelilingnya adalah 120 cm. Kemudian perbandingannya ini kita tambahkan. Perbandingan 3/4/5 kita tambahkan ya. Dari 3 tambah 4 tambah 5 itu sama dengan 12. Kemudian kita bisa menentukan satu-satu panjang sisinya. KL sama dengan, KL-nya itu adalah 3 ini, berarti 3/12 kali 120. Coret 1 berarti 3 kali 10, 30 cm. Kemudian LM ya. LM-nya adalah 4 ini ya, ini LM 4/12 kali 120, yaitu 40 cm. Kemudian MK-nya adalah 5/12 kali 120, yaitu 50 cm. Nah, panjang masing-masing sisinya sudah kita cari. Nomor 6. Hitunglah keliling dan luas segitiga KLM. Keliling berarti tinggal kita tambahkan, yaitu 21 ditambah 18 ditambah 15. 21 tambah 18 tambah 15, 1 tambah 8, 9, 9 tambah 5 itu 4, sisa 1 berarti ini 5 cm. Kelilingnya yaitu 54 cm. Kemudian luasnya L. Luas itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 21 ya, ini alasnya. Tingginya adalah, ini alasnya 21, tingginya adalah 14. Dikali 14 dibagi 2. Ini bisa kita coret, berarti ini 7. 21 kali 7, 1 kali 7 itu 7, 2 kali 7 14 cm pangkat 2 atau cm persegi.